Assalamualaikum, saya Riza Avanti, NIM 169, presentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari pengertian apa itu sistem informasi. Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya data yang dikumpulkan, disimpan, diubah, dan disebarkan oleh sebuah organisasi berdasarkan informasi. Mengapa mempelajari sistem informasi manajemen? Yakni agar dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, seperti pengembangan produk baru, dan transaksi e-commerce. Selanjutnya, yakni sistem informasi menggunakan bermacam-macam teknologi informasi, yang mana seperti hardware yang di dalamnya contohnya komputer, server, frame, printer, juga alat penyimpan data seperti RAM, disk, DVD, dan flash disk. Bila software itu contohnya sistem operasi, app store seperti kasir, web browser, dan alat pembuat software seperti kode dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teknik kombinasi dari ketiganya, yakni hardware, software, dan jaringan internet seperti kabel, lalu internet dan extranet yang dijadikan satu seperti handphone, laptop. Lalu teknologi manajemen sumber daya data termasuk di dalamnya yakni database yang dikembangkan, diakses, dan dipelihara oleh perusahaan. Contoh barang, daftar harga barang, email konsumen, dan survei. Selanjutnya, area utama SIM, yakni yang pertama adalah konsep-konsep dasar, yakni perilaku, teknis, bisnis, dan manajemen mengenai berbagai komponen dan peranan dari sistem informasi. Yang kedua adalah teknologi informasi. Di dalamnya termasuk konsep utama, pengembangan, dan pembagian isu manajemen teknologi informasi, hardware, software, jaringan manajemen data, dan teknologi berbasis internet. Selanjutnya yakni aplikasi bisnis, dan di dalamnya termasuk penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi manajemen dan keunggulan kompetitif bisnis, seperti pengembangan sistem informasi manajemen. Selanjutnya yakni tantangan manajemen, yakni di dalamnya tantangan secara efektif dan etis. Selanjutnya yakni tiga peran utama dari aplikasi bisnis adalah sistem informasi, yakni yang pertama fungsinya yakni mendukung proses dan operasi bisnis. Contohnya toko retail yang menggunakan sistem komputer untuk membantu mereka mencatat pembelian pelanggan. Peran e-business dalam bisnis elektronik basis. E-business sebagai penggunaan teknologi internet sehingga pekerjaan yang berkaitan dengan internet dan pemberdayaan proses bisnis, e-commerce, dan kerjasama usaha dalam sebuah perusahaan dan dengan para pelanggan, pemasok, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Internet bisnis dalam penggunaannya bila di dalam perusahaan intranet dan perusahaan dengan mitra dagangnya atau extranet yang di luar ini telah menjadi infrastruktur yang mendukung aplikasi e-bisnis. Mereka selanjutnya yakni e-commerce. E-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk, jasa, dan informasi atas berbagai jenis jaringan komputer. Contoh, web internet penjualan online, extranet database, dan intranet perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi, yakni yang pertama adalah sistem pendukung operasi, yakni secara efisien mendukung operasi bisnis. Lalu yang kedua adalah sistem pemrosesan transaksi. Contohnya yakni sistem pemrosesan transaksi real time, QuickBooks, dan sistem titik
penjualan. Lalu sistem pengendalian proses, yakni mengawasi dan mengendalikan berbagai proses industri. Contohnya yakni absensi sensor elektronik yang dihubungkan ke komputer, fingerprint. Lalu sistem kerjasama perusahaan, yakni kerjasama tim dan kelompok kerja, sistem otomatisasi kantor, email elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem pendukung manajemen, yang mana ini fokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer. Ya, di dalamnya juga termasuk sistem informasi manajemen, laporan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk manajer. Lalu yang kedua yakni decision support system, yakni pendukung keputusan yang interaktif. Lalu di dalamnya juga ada executive information system, yakni informasi yang dibentuk untuk para eksekutif. Lalu di dalamnya, di luar bagan juga ada kategori lainnya sistem informasi, yakni yang pertama adalah sistem informasi pakar, sistem berbasis pengetahuan yang menyediakan saran pakar dan sebagai konsultan bisnis. Contohnya aplikasi penasihat kredit, konsultasi kesehatan seperti Halodoc, lalu proses pengawasan dan sistem pemeliharaan diagnosis. Yang lainnya yakni sistem manajemen pengetahuan di dalam yang ada di luar bagan maksudnya, yakni sistem berbasis pengetahuan yang mendukung pembuatan, pengaturan, dan penyebaran pengetahuan bisnis dalam perusahaan. Lalu selanjutnya, komponen sistem informasi, yang di dalamnya juga ada umpan balik dalam data mengenai kinerja sistem, lalu pengendalian, yang mana juga melibatkan pengawasan dan pengevaluasian umpan balik untuk menetapkan sistem tempat sesuai tujuan dari pemrosesan input, juga proses pemrosesan input tersebut sampai menjadi output. Yang selanjutnya yakni komponen-komponen yang masuk di dalamnya yakni tantangan manajerial teknologi informasi, yang mana tantangan ini dalam kebutuhan atas kecepatan dan fleksibilitas pengembangan skill produk, proses manufaktur, dan siklus pengiriman, perekayasaan ulang dan integritas lintas fungsi proses bisnis dengan menggunakan teknologi internet, integrasi e-bisnis dan e-commerce ke dalam strategi proses, struktur, dan budaya organisasi. Seperti kasus yang ada di buku, yakni kasus Amersham Bioscience Corp yang mengakibatkan banyak tenaga penjual kurang percaya dengan hasil insentif yang diberikan oleh perusahaan, sehingga banyak yang memberikan keluhan tentang itu. Lalu direktur baru mengganti sistemnya dengan software dari perusahaan Carnegie Inc. dan keadaan dilaporkan membaik. Menemukan solusi adalah hal yang krusial bagi perusahaan karena solusi dapat menyelesaikan masalah dilakukan dengan proses selidiki, analisis, desain, implementasi, dan pelihara. Melakukan pemrosesan tersebut pasti membutuhkan sumber daya di dalamnya untuk mengelola input menjadi output yang diinginkan perusahaan. Berikut sumber daya yang harus diketahui.